Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran matematika ya. Di sini Ibu akan mengulang materi atau pelajaran yang sudah Ibu ajarkan, yaitu bagaimana cara membuat garis bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat dengan menggunakan tanda lebih dari dan kurang dari, serta mengurutkan bilangan bulat dari terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Sekarang kita belajar membuat garis bilangan bulat. Sebelumnya, buatlah garis memanjang seperti ini. Kemudian berikan tanda titik-titik ini untuk nanti sebagai tempat menulis bilangan. Anak-anak gunakan penggaris, karena di penggaris itu kan ada garis-garis kecil ya, supaya jarak antara bilangan satu dengan bilangan yang lain ini sama. Nah, kemudian cari di tengah-tengah. Kita buat di tengah-tengah ini bilangan positif 0, bilangan bulat 0, Kemudian di sebelah kanannya kita mulai tulis bilangan positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan seterusnya. Nah, di sebelah kiri 0, ini nilainya lebih kecil dari 0. Karena lebih kecil dari 0, maka kita isi dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Jadi garis bilangan bulat sudah jadi. Nah, bagaimana seandainya Ibu meminta anak-anak untuk membuat garis bilangan? Nah, seperti ini perintahnya. Buatlah garis bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 4. Jika ada soal seperti ini, berarti bilangan yang dimaksud adalah bilangan-bilangan yang berada di antara bilangan positif 5 dan bilangan negatif 4. Kita lihat lagi garis bilangan yang ini. Manakah bilangan-bilangan yang berada di antara positif 5 dengan negatif 4? Ya, ini dia. Kalau sudah di antara berarti di sini diapit oleh bilangan 5 dengan negatif 4. Berarti dari 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Inilah bilangan yang dimaksud. Ini sekarang anak-anak gambarkan. Nah, buat lagi garis bilangan, kemudian isi titik-titik. Gambarkan yang tadi sesuai dengan permintaan, yaitu dari positif 4 sampai dengan negatif 3. Kita mulai di sini 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sebelah kirinya sampai negatif 3 ya. Nah, sudah jadi. Inilah bilangan bulat yang kurang dari 5, ya, di bawah 5, dan lebih dari negatif 4, yaitu negatif 3. Inilah gambaran yang diinginkan sesuai dengan perintah soal. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, anak berikutnya ada membandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Perhatikan lagi bilangan bulat yang tadi kita buat. Nah, ingat anak-anak, semakin dia bergerak ke kanan, walaupun dari sini, dari negatif 8, semakin dia bergerak ke kanan, itu nilainya lebih besar. Kemudian kalau dari sini bergerak ke kiri, semakin ke kiri, nilainya itu semakin kecil. Jadi mana yang berada di sebelah kanan, itu memiliki nilai yang lebih besar daripada yang berada di sebelah kiri. Contoh, nah ini. Bandingkan antara negatif 3 dengan positif 4. Manakah yang lebih besar? Negatif 3 dengan positif 4. Kita lihat. Posisi negatif 3 di sini, sedangkan positif 4 ada di sebelah kanannya. Itu menandakan bahwa positif 4 lebih besar daripada negatif 3. Mana yang lebih besar? Kesana corongnya di bawah, Nana, biar paham. Sret. Nah, ini corongnya. Oh, ini 4 lebih besar. Kasih corongnya ke sana. Jangan berpikir, oh ini kurang dari, tandanya begini. Nanti anak-anak mungkin bingung. Kalau ibu lebih cepat mengerti seperti ini. Mana yang lebih besar, ke sana corongnya di bawah. Sekarang kita cek yang nomor B. Bandingkan antara bilangan positif 2 dengan negatif 2. Kita cek lagi. Mana sih yang berada di sebelah kanan antara negatif 2 dengan 2? Nah, ini dia. 2 di sini, negatif 2 di sini. Berarti positif 2 lebih besar daripada negatif 2. Kita bawa corongnya ke positif 2. Corongnya ke sana. Ke sana corongnya, itu menandakan bahwa 2 lebih besar daripada negatif 2. Mana aja yang lebih besar, anak-anak ke sana corongnya di bawah, itu kuncinya.
Kemudian kita yang C, lihat negatif 1 dengan 5. Manakah lebih besar? Mana yang berada di sebelah kanan? Negatif 1 di sini, positif 5 di sini, berarti 5 lebih besar. Kita bawa corongnya ke angka 5. Oke, cukup lihat yang paling besar. Ke sana corongnya di bawah. Yang nomor D, pasti anak-anak bisa ya. Negatif 7 dengan positif 2. Nah, lihat lagi. Negatif 7 ada di sini, jangan lihat bilangannya ya. Oh, 7 lebih besar daripada 2, jangan begitu. Ini ada tanda negatifnya loh anak-anak. Kalau sudah ada tanda negatif, anak-anak harus berpikir keras. Ini tandanya ini pasti lebih kecil kalau dia dibandingkan dengan yang positif. Nah, negatif 7 di sini, 2 di sini, berarti yang lebih besar adalah angka 2. Corongnya bawa ke bilangan 2. Mana dia 2-nya? Oh, letaknya di sini. Corong ke angka 2. Nah, sekarang negatif 3 dengan negatif 8. Sepintas 8 lebih besar ya dari 3. Tapi kita buktikan dengan garis bilangan. Negatif 8 dengan negatif 3. Di sini dia letaknya negatif 8. Di sini negatif 3. Ternyata negatif 3 berada di sebelah kanannya. Itu menandakan bahwa negatif 3 lebih besar daripada negatif 8. Maka bawa corong ke angka negatif 3. Karena negatif 3, nah bawa corongnya ke situ. Sret. Ini pasti yakin benar. Nah, anak selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini Ibu cobakan urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar ke terkecil. Ingat, jika ingin mengurutkan atau membandingkan, ingat anak-anak tetap selalu dulu membuat garis bilangan bulat ya, sampai anak-anak benar-benar memahami. Buat dulu garis bilangan bulat seperti yang Ibu buat tadi ya. Nah, kemudian kita lihat contoh soal. Dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil, tidak jauh beda dengan perbandingan anak-anak ya. Di mana letaknya yang paling besar, di mana letaknya yang paling kecil. Kalau yang ditanya adalah yang terbesar duluan, maka cari dulu bilangan yang positifnya. Oh, ada positif 5, positif 1 dan 2. Di antara 5, 1 dan 2 kan anak pasti sudah tahu yang paling besar itu adalah bilangan 5 tentunya. Setelah bilangan 5, 2, 1. Nah, mungkin yang bingung sekarang negatif 3 dan negatif 2. Mana ya yang lebih besar di antara negatif 2 dengan negatif 3? Kembalikan lagi ke bilangan, garis bilangan kalau anak-anak lupa. Ini negatif 2, ini negatif 2. Ini negatif 3, ini negatif 2. Ini letaknya di sebelah kanan, maka negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Ini duluan ditulis. Negatif 2, kemudian terakhir baru negatif 3. Selesai. Ini sudah berurut dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian yang kedua, dari terbesar cari dulu positifnya. Positifnya ada 1 dan 3. Mana lebih besar? Oh, pasti 3. Ibu yakin anak-anak pasti tahu kalau bilangan positif ini yang lebih besar adalah 3. Kita tulis dulu 3, 1. Nah, perhatikan sekarang bilangan negatifnya. Di antara negatif 4, negatif 5 dan negatif 1, mana urutkan letaknya dari timur. Dari sini ya. Negatif 5 di sini. Kemudian negatif 4, negatif 1. Berarti kalau dari terbesar kan dari sini ya, dari kanan. Ingat dari kanan terbesar. Urutannya adalah negatif 1, negatif 4, negatif 5. Tulis. Negatif 1, negatif 4, negatif 5. Ini dari terbesar ke terkecil. Lalu bagaimana jika kita urutkan yang CD ini dari terkecil ke terbesar? Balik ya, kalau tadi di sini dari terbesar ke terkecil, sekarang kita balik yang ini dari terkecil ke terbesar. Ibu tuliskan dulu ya. Dari terkecil. Kalau ditanya dari terkecil, kita cari sekarang yang negatifnya. Antara negatif 2 dengan negatif 5, mana yang paling kecil? Kalau anak-anak masih ragu, lihat saja garis bilangan. Negatif 2, negatif 5, semakin ke kiri semakin kecil. Oh, berarti ini yang lebih kecil. Terbalik ya. Kalau positif kan 5 lebih besar daripada 2 ya. Tapi kalau negatif tuh kebalikan anak-anak. Ingat,
Kalau semakin besar bilangannya berarti dia nilainya semakin kecil kalau ada tanda negatif. Sehingga kita tulis negatif 5 lebih dulu daripada negatif 2. Negatif 5 baru negatif 2. Untuk yang positif Ibu yakin anak-anak bisa di antara 2, 3, dan 4 yang paling kecil kan 2, 3, baru semakin besar, semakin ke kanan semakin besar 4. Kemudian yang nomor D, ada negatif 1, ada negatif 4. Kalau pada negatif, jika bilangannya lebih besar, pasti nilainya lebih kecil. Pasti negatif 4 paling kecil, kemudian negatif 1, 2, 3. Nah, seperti itu anak ya. Jika kurang paham, anak-anak putar kembali video ini sampai anak-anak mengerti. Dan apabila masih juga tidak paham, bisa chat atau WA Ibu secara pribadi. Ibu akan jelaskan langsung ya. Demikianlah penjelasan Ibu hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya silakan anak kerjakan latihan soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap penjelasan Ibu tadi. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, selamat pagi dan semangat belajar.